Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Gavin Aquascape. Di video kali ini saya akan share video update pada tank Aquascape 40 cm dengan background kulit kayu. Namun sebelum itu kita lihat dulu sekilas video sebelumnya, video proses pembuatan. Bagi yang belum menonton atau baru bergabung, saya sudah taruh linknya ada di deskripsi. Di awal-awal setup aquascape, biasanya akan muncul spesies invasif akibat dari kelakuan kita sendiri yang terlalu lama menyalakan lampu. Ya, itulah kebiasaan kita. Setelah setup aquascape, kita akan betah berlama-lama memandanginya, sehingga akan timbul alasan dan perasaan, ya sayang aja jika lampunya cepat-cepat dimatikan. Namun, inilah kebiasaan yang memicu tumbuhnya alga. Di awal setup, nutrisi akan melimpah di kolom air, sehingga parameter air belumlah stabil. Sedangkan tanaman yang baru kita tanam sedang beradaptasi, menumbuhkan akar dan daun baru. Mereka memang sudah menyerap nutrisi, namun belum secara maksimal. Di fase ini, dengan menyalakan lampu lebih dari 8 jam per hari, spora alga akan memanfaatkannya. Disinilah peran kita sebagai owner atau si pembuat aquascape melakukan perawatan secara rutin. Aquascape sejatinya adalah ekosistem tertutup, alam tiruan buatan di dalam akuarium, sehingga perlu keterlibatan kita dalam menjaganya agar tetap sehat dan indah dipandang. Bukankah itu tujuan kita membuat aquascape? Untuk dipandang dan memberikan relaksasi. Setelah aktivitas yang melelahkan seharian, memandangi akuarium dapat menjadi rekreasi yang murah dan membantu menghilangkan stres, atau malah bikin stres. Entahlah apakah hanya Teh Yuli yang tahu. Trimming atau pemotongan dapat dilakukan pada tanaman-tanaman jenis stem atau tipe-tipe batang ketika tanaman ini sudah tumbuh terlalu panjang. Hal ini akan membantu mempercepat aquascape terlihat padat, sedangkan tanaman yang dipotong akan menjadi sehat, menumbuhkan daun baru dan mempercepat mutasinya ke daun air. Tentu saja, cukup banyak varian tanaman yang biasa dipakai di aquascape dapat tumbuh di darat. Jika kalian tertarik, bisa tinggalkan komentar. Di lain kesempatan mungkin bisa kita bahas. Aquascape yang baru disetting akan lebih cepat terlihat padat dengan potongan-potongan tanaman yang ditanam kembali. Menanam tanaman aquascape menggunakan pinset nyatanya membantu kita dalam menjangkau celah-celah yang sempit. Bukan untuk gaya-gayaan ya. Tanaman yang ditanam akan lebih rapi, tepat posisi, dan batang akan masuk ke substrat dengan tepat dan benar, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan tanaman yang kita tanam untuk beradaptasi dan tumbuh dengan baik.
Pengisian air ke dalam akuarium sebaiknya menggunakan media perantara, seperti yang ada di video, misalnya menggunakan spons. Cara ini mengurangi terjadinya stres pada ikan atau fauna lain. Juga mencegah susunan substrat yang sudah kita susun agar tidak berhamburan saat diisi air. Nanti malah jadi butek. Di sini saya menambahkan keong tanduk sebagai upaya pencegahan tumbuhnya alga kembali. Penambahan bakteri nitrifikasi juga dianjurkan, terutama di awal setup, di mana koloninya belum cukup banyak. Hal ini saya lakukan untuk menjaga populasi bakteri baik. Sebagai kompensasi, setelah pergantian air, mungkin sejumlah bakteri ikut terbuang saat pengurasan. Setelah maintenance pond, rupanya masih ada beberapa spot yang belum bersih. Harapannya, keong-keong ini akan mampu menjangkaunya. Dengan adanya penambahan fauna baru, nyatanya malah menambah saya semakin betah memandangi aquascape. Lihat saja mulut keong yang nampak merayap di kaca. Cukup satisfying bukan? Bukan. Tapi saya tetap ingat untuk menyalakan lampu aquascape kurang dari 8 jam saja sehari, karena tanaman-tanaman yang saya gunakan termasuk ke dalam jenis-jenis tanaman yang bertipe slow grow, yaitu tanaman-tanaman dengan pertumbuhan yang lambat. Hari ini saya mengganti ikan spat dengan memasukkan angelfish. Mereka berenang yang kalem, schooling, dan tidak pemalu. Nampak elegan dengan sering show di tengah-tengah aquascape. Banci tampil. Secara keseluruhan, tanaman-tanaman yang saya tanam telah berhasil beradaptasi. Hanya Ludwigia saja yang tampak lambat dan kurang sehat. Mungkin dia akan tumbuh lebih baik pada aquascape dengan pencahayaan medium ke high.
Dalam proses pembuatan aquascape sejauh ini, kita akan melihat bagaimana tanaman itu tumbuh, beradaptasi, bermutasi dari daun darat ke daun air, akan memberikan kepuasan tersendiri bagi kita. Sejauh ini, saya masih betah memandangi aquascape ini, bahkan hingga berjam-jam, mengamati perilaku flora dan fauna yang ada di dalamnya. Mereka sangat unik dan memberikan pengetahuan yang baru. Siapa sangka, udang yang sangat kecil ini juga melakukan molting. Bahkan tidak jarang saya mendapati beberapa dari mereka menggendong telur dan menetaskan anak-anakan udang yang sangat kecil. Namun tidak jarang juga berakhir menjadi makanan para ikan. Bagaimanapun ekosistem tertutup ini telah menampilkan proses transfer energi dan nutrisi dari satu organisme ke organisme yang lain, atau yang biasa kita sebut dengan rantai makanan. Daun tanaman yang layu, pelet yang tidak dimakan, ikan yang mati, akan dimakan oleh udang dan keong sebagai pengurai tingkat pertama. Bagian-bagian yang hancur akan diurai lagi oleh bakteri pengurai. Hasilnya adalah nutrisi bagi tanaman. Tanaman akan berfotosintesis, menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi fauna. Untuk sebagian orang, hobi aquascape itu mahal, menyita waktu, pikiran, dan tenaga. Namun, buat sebagian yang lain, aquascape telah membantu mereka dalam mengurangi stres, memberikan pengetahuan baru dari dalam ekosistem tertutup yang indah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share, karena like dan share dari kalian akan membantu perkembangan channel ini. Jangan sungkan untuk menambahkan apa yang belum ada di video, mengoreksi, atau bertanya, semuanya di kolom komentar. Channel ini dibuat bukan untuk menggurui, namun untuk berdiskusi dan menjadi salah satu bahan referensi. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.